Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni ilma wa warzuqni manfa'a. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta Pakerti UHAMKA tahun 2020, baik peserta dari internal UHAMKA, Bapak Ibu dosen, ya, juga Bapak Ibu dosen dari eksternal, dari luar UHAMKA, dari tentu saja dari PTM, dari PTM ya, dari AUM, Amal Usaha Muhammadiyah, ya, yang kami hormati, kami banggakan, dan ucapan saya ya selaku narasumber kepada kita semua ya, di suasana COVID pandemi ini, tentu saja alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karenanya kita pandai-pandai bersyukur. Niscaya kalau kita pandai-pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat syukur itu, karena janjinya. Ibu yang kami hormati dan banggakan, baik, saya mungkin menampilkan ya, materi ya, yang sudah kami siapkan dan mungkin juga sudah di-share ya di Bapak Ibu sekalian. Sudah Bu Isna ini ya? Sudah di-share ya, di Olu. Di Olu ya, di Olu UHAMKA ya. Olu online learning UHAMKA sudah di-share, silakan Bapak Ibu dilihat di sana. Namun demikian saya akan menyampaikan atau pada kesempatan hari terkait dengan bicara etika dan moral ya. Ini Bapak Ibu sekalian, coba. Jadi kita ya, kita terima sebagai dosen ya. Terlepas Bapak Ibu dosen sudah diangkat atau belum, pokoknya dosen lah. 100% maksud saya. Ya. Ini menurut saya lebih bagus rumusannya ketimbang guru. Kalau guru adalah pendidik profesional yang melaksanakan tugas utama, biasa mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, peserta didik sesuai dengan satuan pendidikan. Nah, kalau dosen tidak hanya profesional, didik profesional, tapi ilmuwan dia, gitu. Tambahannya di situ, ilmuwan. Kita tahu Bapak sekalian bahwa mengajar belum tentu mendidik. Tapi kalau mendidik, so pasti mengajar. Semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik. Gitu. Seseorang bisa saja mengajar dalam ranah kognitif, tapi bagaimana membangun attitude dan keterampilan, belum tentu bisa. Karena ini rumusnya bagus, jadi pendidik profesional, bukan mengajar profesional. Gitu. Nah, ini karena konteksnya UHAMKA ya, sebenarnya ilmuwan itu ilmuwan biasa satu-satu aja kasuistik dari UHAMKA. Kalau ada PTM yang lain gitu kan, ya bisa aja PTM UMT misalnya gitu kan, atau AUM yang lain gitu misalnya. PTMA yang lain gitu kan. Jadi ini katakan saja bahwa ilmuwan UHAMKA, Bapak Ibu sekalian yang internal juga PTM yang lain, utamanya apa? Dengan tugas utama bahwa kita sama-sama tahu sekalian, terutama dosen-dosen AIK, kita tuh melaksanakan apa yang disebut dengan Catu Dharma perguruan tinggi, bukan Tridharma. Kalau perguruan tinggi lain mungkin hanya Tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kalau di PTM atau PTMA, apa yang disebut dengan Catu Dharma, yaitu apa? Pembinaan al-Islam ke Muhammadiyahan, gitu. Ya. Nah, itu bagaimana ditransformasikan, kemudian dikembangkan, kemudian disebarluaskan dalam bentuk ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Melalui apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, gitu sekalian. Nah, ini tugas kita ini. Tugas kita. Ya, tugas kita
yang katanya kata orang ya, kata orang kita juga orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Paling enak ngajar mahasiswa ketimbang guru TK. Ngajar guru TK itu kan. Guru TK paling sulit mengajar anak-anak itu. Kalau mahasiswa lebih mudah, lebih enak katanya. Makanya ada kelakar, ada guyon. Ya kata Ustadz Pak Mas Said Patondang dan Pak Imron ya, PHP. Ini guru saya ini, guru spiritual saya ini. Taklim subuh gitu kan. Ya, yang dahulu nanti kelakar ini, yang dulu nanti masuk surga adalah guru TK ketimbang dosen atau guru besar. Karena begitu sulitnya mengajar bagaimana anak-anak TK itu, ya kan? Tugas beratnya ini kelakar atau guyon ya. Baru nanti yang terakhir Pak Bapak Ibu dosen dan terakhir sekali guru besar. Katanya begitu istilahnya. Oke, itu terlepas itu semua kita kembali ke persoalan kita. Jadi Bapak Ibu luar biasa nih tugas kita bukan hanya pendidik tapi juga bagaimana ilmuwan. Oleh karena itu bagi ilmuwan tentu saja harus banyak baca. Seseorang nggak ada lihat ilmuwan tanpa banyak baca. Dengan dia banyak membaca, dia menjadi bijak, menjadi wise. Wawasannya luas dan bisa menulis buku. Bagaimana dia bisa menulis buku tanpa banyak membaca? Misalnya, yang kemarin di Google oleh Prof. Lincoln ini, bagaimana kiat menulis buku dan sebagainya gitu. Seperti itu. Ya, ilmuwan terus banyak baca, banyak referensinya dan wawasannya luas. Banyak menjadi bijak, menjadi wise gitu. Nah, itulah nanti kita transformasikan sesuai dengan kualifikasi bidang kita, keilmuan kita Bapak sekalian. Seperti itu. Ya, baik, itu tugas siapa dosen, ya kan, atau kita sebagai dosen, sebagai pendidik profesional dalam ilmuwan. Baik, Bapak sekalian, ya. Tentu saja ilmuwan, pendidik, ya kan, sesuai dengan kualifikasi kita, ya, baik S1, S2 atau S3, ya, tentu saja kita memiliki kompetensi, kemampuan. Ya. Ini saya kutip aja dari Undang-Undang Guru dan Dosen UGD. Ya. Jadi seperangkat pengetahuan, Bapak Ibu sekalian, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh kita sebagai dosen, bukan hanya dimiliki tapi dihayati dan kuasai gitu oleh dosen. Untuk apa? Untuk kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai tugas profesional, keprofesionalan. Seperti itu sekalian, ya. Jadi kompetensi tentu saja berdasarkan kualifikasi akademik kita maksud saya. Bagaimana itu kita kembangkan, ya, kita aplikasikan dan bukan hanya dihayati tapi dimiliki dan dikuasai oleh dosen dan kita dapat mengaplikasikannya dalam tugas kita sebagai pendidik profesional. Nah, Bapak sekalian, ya, ada prasyarat dikategorikan profesional Bapak sekalian. Apa itu? Ya, ini tadi saya bilang. Tentu saja kualifikasi akademik. Ya. Bapak Ibu sekalian, menurut Undang-Undang Dosen, di sana disebutkan bahwa dosen itu mengajar di perguruan tinggi saat ini tidak boleh lagi S1. Ya. Minimal S2. Yang S2 tidak boleh diajar oleh S1. Harus S3. Jadi yang diajar oleh mahasiswa S1 adalah dengan kualifikasi S2. Mahasiswa S2 harus kualifikasi S3, doktor. Dan bahkan oleh guru besar untuk mahasiswa S3. Nah, ini kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh dosen sebagai prasyarat profesional, Bapak sekalian. Sesuai dengan ranah keilmuan Bapak Ibu sekalian. Kualifikasinya maksud saya. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya, memiliki kompetensi Bapak Ibu sekalian. Kompetensi yang harus dimiliki seperangkat kompetensi gitu kan, juga perilaku bukan hanya dimiliki tapi juga dapat diaplikasikan kompetensinya sebagai tugas keprofesionalan. Kemudian
Nah ini saya ingin gugah juga. Mungkin mayoritas belum ini. Bapak Ibu, sudahkah memiliki sertifikat pendidik? Sudah Bapak Ibu sekalian, ini dari jumlah 111 pas 106 ini. Ya. Nah, kalau belum memiliki, belum Pak? Belum ya? Belum. Belum, oke. Umumnya mungkin belum. Saya yakin mungkin umumnya belum. Karena ada syarat-syarat tertentu seseorang dosen itu mendapat sertifikat pendidik. Ya. Nah, nanti suatu saat Bapak Ibu sertifikat yang berlaku, ya, Bapak Ibu akan memiliki sertifikat pendidik, nanti akan diurus oleh Biro SDM biasanya. Ya. Kalau sudah sertifikat pendidik, Bapak Ibu mendapat menyandang sebagai dosen profesional. Ini syaratnya. Tapi kalau belum ada sertifikat pendidik, belum dikatakan dosen profesional begitu. Ini syarat ketentuan. Begitu. Kalau dasar pendidik, nanti Bapak Ibu ada kewajiban setiap 6 bulan sekali mengisi BKD. Beban kerja dosen itu diambil dari mana? Dari pelaksanaan Catu Dharma perguruan tinggi. Seperti itu. Dan mohon maaf, ada tambahan lagi honornya sebagai sertifikat pendidik dari pemerintah. Nah, nanti dari masing-masing perguruan tinggi mendapat gaji juga, tapi ada tambahan dari pemerintah karena sebagai menyandang mendapat sertifikat pendidik sebagai pendidik profesional. Ada sertifikatnya nanti itu, ya, seperti itu yang harus dimiliki. Kemudian apalagi, tentu saja harus sehat dan jasmani dan rohani sekalian. Ya. Mudah-mudahan nama peserta di sini nggak ada rohani ya. Saya tidak ada rohani ya. Ya, sehat jasmani dan rohani, syaratnya itu. Ya, bagaimana dia bisa mengajar atau mendidik tanpa ada sehat jasmani dan rohani, juga harus miliki. Nah ini, ya, supaya bukan kesan nasionalisme, jadi harus memiliki kemampuan, ya, bagaimana dapat mewujudkan tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang tujuan pendidikan nasional, itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ada 4 itu. Ini kalau dosen PPKN paham betul ini. Ya, kemarin ada dosen PPKN tuh yang sempat bertanya kepada Bung Colin, gitu. Bagaimana cara menulis buku, gitu kan? Bu Rasiana atau siapa kemarin itu tanya. Ya, ada 4 tujuan pendidikan nasional, Bapak sekalian. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat tanah air Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pedoman abadi dan seterusnya. Nah, saya garis bawahi yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang dimaksud dengan bagaimana mewujudkan tujuan pendidikan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, anak bangsa. Itu headline yang saya garis bawahi di sana. Kandidat kita sebagai dosen yang terkait betul. Seperti itu. Itu sekalian. Nah, kemudian karakteristik pendidik profesional Bapak Ibu, tolong ini sikap positif yang harus dimiliki. Dan nanti kita sampaikan juga sikap negatif yang tidak harus dimiliki. Ya. Sikap positif, nah ini kemarin oleh Prof. Lincoln disinggung tuh. Ya, ada yang menanya juga bagaimana ikhlas menurut kita gitu ya. Menurut manusia seperti apa ukurannya ikhlas? Ya, ikhlas mengajar di PTM. Kalau bajunya pocong camping ikhlas kah gitu kan? Kalau anak perlu biaya sekolah ikhlas kah gitu kan? Tapi kali kan begitu kemarin. Nah, ikhlas ini Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan tugas kita, tentu saja kan mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Bukankah tujuan Allah ya, Tuhan menciptakan manusia itu kan tidak lain adalah untuk beribadah. Ya, ini yang kedua nih, takwa selalu mengutamakan kepada Allah, artinya beribadah. Ya, tidak lain untuk itu, yang lain untuk fasilitas sarana saja sebenarnya untuk mencapai dunia wal akhirat kan ke sana. Jadi bagaimana kita ikhlas Bapak sekalian? Insya Allah kalau kita segala sesuatu melaksanakan ikhlas sejak semalam ya, habis subuh sampai sekarang dan sampai malam lagi, insya Allah
dengan Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, ikhlas karena Allah, dicatat sebagai amal ibadah. Apapun yang kita lakukan. Jadi tugas kita bagaimana mencari keriduannya. Percuma saja kalau nggak ada keriduannya menjadi sia-sia pekerjaan kita. Karena tujuan kita diciptakan untuk mencari keriduannya, gitu kan. Kemudian mengutamakan hanya kepada Allah, tidak ada lain, ya kan. Allahumma besar, jadi kita utamakan kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian motivasi peserta didik untuk giat mencari ilmu. Bagaimana kita mendorong mahasiswa kita juga dapat meningkatkan akan keilmuannya. Jadi itu tugas positif yang harus dimiliki. Bapak Ibu juga penampilan menarik, ya, dalam batas profesional. Ya, batas profesional. Berbicara yang baik, ya, tidak baik. Kemudian juga berperhatian yang matang dan terkontrol. Kalau tidak matang, tidak terkontrol, Bapak Ibu emosionalnya lepas, maka khawatir Bapak Ibu kalau kuliahnya tatap muka misalnya malah lepas emosionalnya kepada mahasiswa sebagai letupannya. Nah, hendaknya bagaimana memberi perhatian yang matang dan terkendali, gitu. Di samping memiliki keteladan yang baik juga, harus memiliki keteladanan dan juga menepati janji, gitu kan. Seperti itu. Dan juga, nah ini, berupaya meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Selalu meningkatkan keterampilan, kemampuan, ya, dalam rangka untuk menunjang kualifikasi kompetensi kita juga. Kita perbaiki selalu itu. Ya. Dan bahkan juga salah satunya di sini bukan hanya meningkatkan kemampuan dalam mengajar, kualifikasi akademik juga harus ditingkatkan. Yang belum S3 juga di S3, gitu kan. Supaya meningkat pendidikannya dan sebagainya. Nah, juga bergaul secara baik dengan peserta didik dan mahasiswa. Ya. Seperti itu. Ini hal-hal yang positif. Sebenarnya nanti juga mungkin nggak jauh beda juga dengan apa yang disampaikan oleh narasumber berikutnya nanti oleh Dekan FKIP, Dr. Despian, bicara yang 4 kompetensi dosen. Ini diantaranya juga ini lebih kepada kompetensi kepribadiannya di sini. Nah, Bapak sekalian, kemudian lagi, kalau tadi sikap positif, nah ini sikap negatif. Ya. Ya, sikap negatif yang harus dihindari Bapak sekalian. Ya. Ya, sikap negatif. Bagaimana kita hendaknya tidak menyombongkan diri dan tidak menerima kebenaran. Ya, mentang-mentang sudah doktor, profesor, gitu misalnya kan. Menyombongkan diri dan tidak mau kebenaran sholat, dia yang paling benar. Seperti itu. Ya. Hendaknya tidak demikian. Iri hati atau dengki, orang-orang yang berhasil, dapat penghargaan dan sebagainya, kita iri. Sementara kita tidak berbuat. Nah, tidak demikian. Ya, seperti itu. Fatwa tanpa ilmu. Nah, ini juga tanpa ada dasar yang kuat, ya kan? Dia bicara ya semaunya dan sebagainya tanpa ada dasar ilmu yang dimiliki, ya kan? Dia berbicara segala sesuatu, gitu kan? Seolah-olah itu yang paling benar, yang paling baik. Seperti itu. Terlalu banyak bergurau, hendaknya hindari, bercanda dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, ya. Mungkin ada juga dosen ketika mengajar dari awal ke akhir cerita masa lalu terus, cerita pengalaman terus. Ya, mungkin kalau ada yang seperti itu tolong dihindari gitu. Jadi cerita masa lalu, ya kan, cerita pengalaman, bergurau, bercanda. Ada kan konten materinya kadang-kadang nggak banyak. Ada juga mungkin kesan seperti itu. Oke, oleh karena itu dihindari. Kemudian memanfaatkan peserta didik atau mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Nah, tolong dihindari nih. Ya, sedikit cerita, ya, kepentingan pribadi. Jadi saya tempoh hari asisten Prof. Santoso Murwani mengajar statistika, ya kan. Salah satu tugas mahasiswa adalah bagaimana mengclipping, membuat gambar, histogram, diagram batang, pencar dan sebagainya tentang pertumbuhan ekonomi, ya macam-macam di situ.
Tugasnya adalah tolong cari 10 gambar histogram, diagram batang, pencar, diagram V, kemudian tolong dinarasikan maknanya apa itu. Nah, mahasiswa itu pintar, rupanya dia punya mahasiswa, punya siswa, dia suruh siswanya, ya kan, untuk mencari gambar-gambar itu. Ya. Apa buktinya ketika ketahuan? Ya, orang tuanya lapor kepada saya gitu. Bapak menugasi ini Pak ya, oh, kenapa? Ini anak saya yang dimintai untuk mencari bahan-bahan itu gitu. Nah itu juga akhirnya terkesan ya dia memanfaatkan peserta didiknya untuk kepentingan pribadi. Tolong juga dihindari. Yang F ya tolong Bapak Ibu hendaknya ini konotasinya agak negatif memang berada di tempat-tempat tertentu. Ya konotasinya negatif. Tapi tidak selalu negatif. Bisa saja di tempat tertentu Bapak Ibu sedang mengadakan riset, sedang pengambilan data mungkin, asal jelas saja. Tapi kadang-kadang orang bisa curiga juga, ya sedang apa di sana, seperti itu. Jelas. Dan mudah emosional dan mudah mengancam-ancam peserta didik atau mahasiswa. Tidak dibenarkan untuk itu, mengejek, merendahkan juga sama, ya bahkan menjelekkan peserta didik kepada orang lain, ya cepat bosan, tolong dihindari itu. Nah ini juga memberi tugas di luar batas kemampuan peserta didik. Seperti itu tolong dihindari. Dan menjelek-jelekan, menguncingkan peserta didik atau dosen lain di hadapan peserta didik. Ya. Mungkin ada dosen tertentu bicara dosen yang lain, oh dosen itu mah suka begini ya, suka begitu ya, di hadapan mahasiswa. Nah ini tolong Bapak Ibu, tolong dihindari. Ya. Ini sumbernya ada Aldwis, ya Muhammad Abdullah Aldwis ya. Gaya hidup pemuda untuk mencapai surga. Meraih surga ya. Judul bukunya demikian. Ya, gaya hidup pemuda untuk menggapai surga. Bukunya gitu Muhammad Abdul Dawis ya. Nah ini baru sekalian yang negatif. Kemudian, nah, kalau kita bicara moral ini, ya moral dan moralitas baru sekalian. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan moral ya? Beda moral dan moralitas. Moral prinsip baik dan buruk yang melekat pada diri seseorang. Nah, itu. Siapapun dia. Ya biasanya kan dalam satu sistem ya kan, dia berwujud dalam satu aturan. Dalam satu institusi, satu lembaga, dia moral itu biasa tersistem dalam satu aturan. Nah, sementara Bapak sekalian, moralitas adalah kualifikasi pertimbangan baik dan buruk karena dampak dari perilaku moral, namanya moralitas. Seperti itu, ya. Lebih kepada sikap attitude-nya, ya. Moralitasnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan moral dan moralitas, digabungkan, ini tentu saja gambaran sejauh mana perilaku seseorang yang dimiliki ya sebagai individu, ya, dia tercermin dalam pemikiran, sikap maupun tingkah laku gitu. Itu namanya moralitas. Jadi gambaran perilaku seseorang, ya, siapapun dia, itu tercermin dalam pola pikirnya, dalam sikapnya, dalam pemikirannya, juga dalam tingkah lakunya. Seperti itu. Ya. Boleh juga cerminan dari ranah kognitif, kemudian turun ke attitude, ya, pada akhirnya nanti turun gimana nampak perilakunya, penampilannya seperti apa, positif atau negatif. Lain dengan pendidikan moral. Ya. Ini tadi kembali lagi pada pendidikan untuk menjadi seseorang bermoral, baik dan manusiawi sekalian. Saya ingin gambarkan sekalian tentang ya, terkait dengan pendapat Lincona ya. Ini diagram terkait dengan sikap ya, konsep moral, sikap moral dan perilaku moral. Ini menurut diagram atau Lincona bahwa perpaduan antara karakter ya watak ya, itu sebenarnya perpaduan antara konsep moral, sikap moral ya. Ini menurut Lincona ini dan perilaku moral. Ini ranahnya domainnya masing-masing ada. Kalau dalam teorinya taksonomi Bloom, ya,
tanah kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Ya kalau kita bikin soal C1, C2 sampai C6, pengetahuan, pemahaman, penerapan, aplikasi, sintesis, evaluasi, ya. Ini lebih konsep moral ini lebih kepada ranah pengetahuan sebenarnya. Lebih kepada pengetahuan, sikap moral kepada sikap attitude-nya, ya. Dia lakunya lebih kepada keterampilan perilakunya. Artinya seperti itu, sikap. Saya nggak bacakan masing-masing karena masing-masing intinya wes sekalian, ya. Menurut Rincona itu bahwa karakter atau watak perpaduan dari mana ada konsep moral yang punya dimensi indikator masing-masing, juga sikap moral dan perilaku moral. Ya, seperti itu sekalian. Nanti kita diskusikan ya, karena saya niatkan ada slide kurang lebih 30, saya nggak tahu waktunya masih cukup atau enggak tidak nanti, mudah-mudahan cukup. Nah, sekalian ya, tentu saja dosen dalam hal ini yang mengajar tugasnya di perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasinya yang dimiliki, baik S1, S2 maupun S3, tentu saja mengajarkan, mengantarkan bagaimana mentransformasikan sesuai dengan kualifikasinya akan ilmu kepada mahasiswa, mentransformasikan bahkan menyebarluaskan. Apa sebenarnya tujuan ilmu itu sendiri? Ibu sekalian. Jadi bagaimana tujuannya adalah mencari atau mengungkap sebanyak mungkin makna ciptaan. Ya, makna ciptaan siapa di sini? Yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Inilah yang kalau kita terjemahkan, kalau saya pahami, ketika kita membaca, ikro, ya, baca dan bacalah. Ya, membaca itu ada dua yang saya pahami, bagaimana membaca secara ayat-ayat kauliyah. Bagaimana membaca secara ayat-ayat kauniyah. Seperti itu. Ayat-ayat kauliyah yang sudah tertulis, Al-Quran itu ayat kauliyah, yang saya pahami, tapi bagaimana membaca ayat-ayat kauniyah yang berhamparan di alam jagat raya ini. Gitu. Nah, kalau ayat-ayat kauliyah itu sudah kebenaran mutlak. Ya. Ayat-ayat kauniyah kebenaran relatif. Nah, silakan Bapak Ibu sesuai dengan keahlian kita, baik pendidikan, baik kedokteran, farmasi, kesehatan, ya, misalnya, ungkap sebanyak mungkin makna ciptaan sesuai dengan metodologi masing-masing yang berhamparan di alam jagat raya ini. Ya, kalau kebenaran mutlak, mungkin agak sulit kalau dari rekan riset, karena sudah mutlak. Kebenaran mutlak disandingkan kebenaran relatif itu nggak layak tanding, nggak layak banding. Nah, kita yang kita akan riset, kita akan teliti adalah kebenaran relatif yang berhamparan di alam jagat raya ini. Silakan sesuai kualifikasi kita, sesuai dengan pendekatan metodologinya. Pendidikan, sains, teknologi seperti itu. Kita akan ungkap. Kata Tuhan, jangan kau cari aku, ciptaanku aja kamu sudah pusing, kan begitu. Nanti Pak Said dan Pak Imran menjelaskan ayatnya. Nah, oleh karena itu, hakikatnya untuk apa sebenarnya wes sekalian? Ya. Hakikat ilmu adalah bukan untuk mensengsarakan umat, bukan untuk memusnahkan umat, bagaimana untuk mensejahterakan umat. Siapapun penemunya. Ya. Gitu ya. Jadi mensejahterakan umat. Ilmu itu bebas nilai. Ya. Tinjauan dari epistemologi. Tetapi ketika tinjauan aksiologi, dia tidak bebas nilai. Seperti itu. Oleh karena itu, karena dia bebas nilai, dan tinjauan seperti ini mensejahterakan bagi umat manusia, itu tujuannya adalah kita ingin contohkan. Kita tidak dapat membayangkan sebelumnya, pasti maksud Tuhan, maksud Allah, ada maksudnya. Thomas Alva Edison misalnya, ya, kausalitasnya kalau seandainya mungkin Allah Tuhan ya, Thomas Alva Edison tidak menemukan kotak-atik dengan lampu pijar, kausalitasnya mungkin dunia ini, alam ini menjadi gelap. Nah itu kan dengan adanya lampu pijar, kemudian sekarang berkembang, lampu dengan berbagai jenisnya, maka menjadi terang. Pertanyaan kita, tidakkah itu maslahat? Tidakkah itu mensejahterakan? Seperti itu misalnya. Graham Bell awalnya, gitu kan?
banyak contohnya, apalagi orang bilang bersaudara, saudara dan sebagainya. Nah itu maslahat bagi sekalian. Makanya Bapak Ibu ketika mengembangkan sebuah riset, kemudian itu diaplikasikan, diterapkan dan disertakan bagi umat, dan itu memberikan maslahat bagi orang banyak. Seperti itu. Nah, itu sekalian. Nah, karena kita dosen tentu saja ini imbangannya Bapak Ibu, tidak cukup saja seseorang berilmu tinggi, tapi juga bagaimana ilmu itu dibingkai dengan moral. Seperti itu. Ya. Coba kalau kita bicara, kita hendak pertanyakan sekalian, benarkah bahwa makin cerdas kita, makin pandai kita menemukan kebenaran, lalu makin benar, makin baik perbuatan kita? Coba Bu Etin, komentarnya apa Bu Etin? Bu Etin dia. Iya, Prof. Gimana, Prof? Tadi pertanyaannya? Ini kan kelihatan kan, benarkah bahwa makin cerdas kita, makin pandai kita menemukan kebenaran, lalu makin benar dan makin baik perbuatan kita? Bisa jadi, Prof. Karena kan dengan kecerdasan tentunya kita memiliki kapasitas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu, Prof. Mestinya makin benar kan? Iya, mestinya makin benar. Walaupun ada juga yang tidak benar gitu. Ya, iya, bisa jadi, Prof. Karena ada faktor lain gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Mestinya semakin benar. Kemudian yang kedua, apakah mempunyai penalaran tinggi lalu makin berbudi? Pak Toto ada komentar? Pak Toto Hari? Wah, ini sekaligus absen deh ini. Pak Toto, apakah penalaran tinggi lalu makin berbudi, Pak Toto? Ya? Agak kesek-kesek juga nih. Ya, oke, baik. Suaranya kesek. Ya? Gimana, Prof? Ya, kita kan harus memiliki ilmu dan moral, tapi ada pertanyaan begini, apakah dengan punya penalaran tinggi, lalu makin berbudi kita? Ya, sebenarnya memang itu pertama memang dikembalikan ke orangnya, Prof, ya. Kalau memang dia alim ya, pasti dia akan Prof, benar gitu, benar dalam segi berkata, bertutur, bersikap gitu, Prof. Maka perbuatannya pun akan benar gitu. Ya. Seperti padi merunduk, Prof. Ya. Mestinya memang kan harus makin berbudi. Kalau tidak berbudi berarti di sana sebenarnya itu tadi ada sesuatu yang enggak yang mesti terjadi di sana sebenarnya gitu. Ya. Oke, semakin cerdas lalu makin banyak berdusta. Nah. Boleh izin, Prof? Ya, silakan. Ini sepertinya menarik ya untuk didiskusikan lebih jauh ya ketika benarkah ketika kita makin cerdas, makin pandai, kemudian kita akan menemukan kebenaran. Di satu sisi saya sepertinya setuju ini, Prof. Tapi di sisi lain semakin pandai, semakin cerdas orang itu juga makin cerdas, makin pandai berdusta, karena katanya ini orang yang melanggar hukum itu ya biasanya karena dia tahu hukum gitu. Artinya kalau dari sisi itu memang kemungkinan bahwa dusta ataupun perilaku menyimpang itu karena dia sudah tahu obatnya apa gitu. Dia melanggar hukum karena dia tahu bagaimana cara menghindar dari hukum itu. Nah, orang semakin pandai, semakin tahu kebenaran itu, tapi dia juga tahu cara menghindarnya, kira-kira seperti itu. Ya, oke lah itu Pak Musli ya. Ya, Prof, izin, Prof. Ya, baik, nggak apa-apa. Itu di satu sisi, tapi ada sisi yang lain. Biasanya udah satu mau dua mau tiga itu. Itulah manusia sifatnya nggak pernah cukup barangkali. Mungkin semangat hedonismenya yang terbangun gitu. Ya. Oke, memang banyak waktu ini diskusinya menarik.
Tapi waktunya terbatas juga gitu kan. Masih banyak hal yang lain perlu kita sampaikan. Nanti bisa ada kesempatan yang lain. Nah kemudian lagi, dalam kenyataannya ilmu selalu membawa berkah. Nggak ada ilmu yang tidak membawa berkah. Ya. Membawa kemaslahatan bagi umat, iya. Tapi nggak ada ilmu itu bebas dari kutukan, nggak ada. Ya, malapetaka, kesengsaraan, nggak ada. Ya, bahkan seseorang berilmu diangkat satu derajat akan keilmuannya. Ini Al-Mukarram Al-Ustadz Said Matondang dengan Pak Imam. Ya, mungkin di Sanawat Al-Mujadalah, Mujadilah itu Pak. Saja. Ya, Pak Agus, Pak Ramadi ya, bagus ya. Ya, Pak Agus sih kita lihat video-videonya bagus nih dari aspek kesehatan. Ya, memberikan pencerahan Pak Agus ya. Makasih Pak Agus. Iya, iya Pak. Ya, Prof. Saya ikuti itu. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Lanjut Pak. Nah ini Bapak sekalian, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Saya anggap Bapak Ibu ini seorang ilmuwan, seorang akademik, intelektual, akademisi dan saintis. Ya kan, Bapak Ibu menyandang gelar itu. Ya, karena salah satu cara kita berbicara filsafat, berpikir kritis, berpikir ke dalam, berpikir komprehensif, berpikir sistemik, itu salah satu berpikir filsafat. Walaupun tidak sekelas Plato atau Aristoteles. Nah, ini Bapak Ibu menyandang gelar ilmuwan. Tentu saja kita sebagai ilmuwan, ketika ada suatu peristiwa kejadian, kita berada di tengah masyarakat, bagaimana memberikan dapat penjelasan yang baik, objektif. Ketika orang hendak bertanya, tentu saja. Seperti itu, ya. Misalnya tentang kita contohkan, bagaimana sih sebenarnya kalau orang bertanya tentang COVID-19 ini, gitu. Seperti itu. Kita harus dapat memberikan perspektif itu. Misalnya begitu, ya kan? Kemudian kita tentu saja sebagai orang-orang tidak mudah menolak begitu saja tanpa pemikiran yang cermat. Karakteristik ilmuwan harus begitu. Seseorang menyikapi terhadap sesuatu bisa A, kita mungkin bisa amin, bisa A+. Ya, kadar intelektualis kita diperhitungkan di sana. Di bidang etika, Bapak Ibu bukan saja memberi informasi, tapi juga memberikan contoh teladan. Gitu. Ya harus tampil bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian, ya, jangan tidak kukuh dalam pendirian, ya, katakan benar walaupun pahit, misalnya begitu. Jangan mengakui kesalahan, gitu. Kalau di Jepang kita ambil dia kalau kesalahan, keliruan, dia melakukan arah kanan atau arah kiri, Yanto. Ya, Prof. Ya, melakukan arah kanan ya, arah kiri. Baik, ya, baik. Kalau yang benar itu menurut ilmu akuntansi, Prof. Kalau orang yang benar itu cenderungnya ke kiri. Sehingga pelaku fraud itu kalau diwawancarai biasanya nengoknya ke kiri, Prof. Gitu ya. Ya, karena ilmu itu sudah beredar kemana-mana, orang ketika pelaku fraud diwawancarai semuanya nengoknya ke kiri, Prof. Gitu ya. Ada makna simbolis burung Garuda nengok ke kiri sama ya maknanya ya. Baik, oke, baik. Makasih Pak Yanto. Nah, langsung ya kita lanjutkan. Kita ambil yang ya sifat Nabi ya, yang bagus ya, yang baik. Ya, karena bicara tentang etik moral karakter yang baik ya. Sebenarnya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mengharap kepada Allah ya, karena hari kiamat dan dia hari banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab ayat 21. Nanti ayatnya silakan dicari wes sekalian, saya tidak membaca nanti merebut Pak Said ini lahannya dan Pak Imron atau yang lain. Tapi ini maksudnya ya sifat Nabi yang harus kita lihat. Ada di Ansar Al-Ajab nanti kajian tersendiri lebih luas, tapi jelas ini saya rujuk untuk ke arah kuat dasarnya, tidak hanya teori-teori barat, tapi bagaimana dasar-dasar keislaman ya, yang kita ambil dari sana. Nah, oke sekalian juga saya ambil ada sifat ya, karena bicara etik dan moral ya, bicara sifat Nabi, sidik, amanah, tablik dan patona.
Saya sebenarnya kalau bicara pendidikan karakter yang ada 18 itu, ya, kenapa tidak mengacu ke sini misalnya, dimensi indikatornya. Ada tuh pendidikan karakter ada 18 itu, ya. Kenapa nggak mengacu ke sini? Ya? Nah, saya tidak jabarkan satu-satu bagaimana. Tentu saja kalau kita sidik perkataan sejalan dengan perbuatan kita harapkan demikian, sekalian. Ini kalau dikaji memang dalam, tapi saya hanya garis besar saja. Tentu saja kita kalau diberi amanah, ya dapat melaksanakan amanah itu dengan baik, gitu kan. Tablik juga menyampaikan ya, juga yang baik, ya, tidak ada yang disembunyikan. Demikian juga Pak Tona, sekalian. Jadi hal-hal seperti ini yang Bapak sekalian paling tidak yang patut diteladani dan patut ditiru sifat-sifat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, di samping tadi ya yang saya sampaikan. Itu kemudian kita bicara tentang etika sekalian. Ya, etika dan moral. Ini ada dua makna kalau bahasa Inggris itu ethics, ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dan bermasyarakat. Hidup tengah-tengah dan juga bermasyarakat. Kita tahu bahwa kita hidup ini apa yang disebut dengan ada dua bahasa, ya ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Hubungan baik kepada masyarakat sekitar dan juga pada Allah gitu kan, dan masyarakat. Nah, kemudian juga dalam bahasa Yunani disebut dengan bagaimana membahas dari etika itu ada nilai-nilai utama dan etika, bicara nilai keindahan juga bicara kebaikan. Bapak Ibu, ternyata dalam kehidupan kita ini memang kita perlukan yang namanya keindahan. Estetik juga kita perlukan. Sikap baik buruk juga itu selalu ada. Seperti itu. Dan nanti bingkainya adalah nilai-nilai agama. Jadi itu semua, supaya tidak lepas kendali. Ini bicara tentang etika sekalian. Ya. Mohon maaf ya karena ini di UHAMKA kebetulan sudah ada kode etik dosen bagi dosen UHAMKA sekalian. Mungkin barangkali perguruan tingginya lain, PTMA, PTM, kaum yang lain, kan? Sudah ada, saya yakin sudah ada. Saya ingin ambil dari kode etik dosen, sekalian. Ini sekalian, ya, bahwa kode etik dosen itu dalam rangka untuk bagaimana menegakkan dan meningkatkan kualitas disiplin moralitas dosen sesuai dengan ajaran Islam dan maupun yang berlaku. Itu arahnya. Sebagai acuan perilaku dalam menjalankan profesi dosen. Itu antara lain sekalian, apa maksudnya? Menegakkan menyuniki Catu Dharma PTM atau PTMA. Itu dijunjung tinggi yang ada 4 dharma tadi saya sebutkan. Ya, AIK, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat seperti itu. Ya. Dan memberikan landasan pemikiran, kepercayaan, sikap, perilaku, tindakan dan tutur kata dosen. Itu maksudnya. Dan itu semua Bapak Ibu sekalian juga bagaimana memberikan disiplin bagi dosen dan melaksanakan kewajiban sebagai dosen. Ya, seperti itu. Ya. Maksudnya. Nah, ada 8, saya nggak tahu waktunya cukup atau tidak ini masih. Saya ganti garis besar saja, sudah 11. Ya. Bapak Ibu sebagai dosen tentu saja di perguruan tinggi PTM, PTMA gitu ya. Ini yang harus dijaga adalah, yang harus diperhatikan adalah kita dalam melaksanakan Catu Dharma perguruan tinggi, bagaimana etika dalam pendidikan pengajaran. Itu Pak, yang harus diperhatikan. Ya, bagaimana etika kita. Bagaimana dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Etikanya seperti apa. Bagaimana nanti etika sesama dosen. Juga etik terhadap mahasiswa, tenaga pendidikan, dan publikasi ilmiah. Ya, bagaimana kita publikasi ilmiah kita itu tidak nampak apa yang disebut orang nanti misalnya plagiasi. Nah, seperti itu. Apa yang dimaksud plagiasi misalnya? Itu juga tolong perhatikan itu. Dan juga etika dosen dalam bermasyarakat dan sebagai warga Muhammadiyah. Seperti itu sekalian. Saya hanya sepintas saja nanti
Ini masing-masing ada komponen aspeknya dari 8 etika dosen. Ini antara lain sekalian. Tugas pertama sebagai pendidik dan pengajar. Tentu saja bagaimana beretika dalam Catu Dharma tadi kita sebutkan. Kemudian juga pembelajaran dengan didasari ikhlas. Tadi sudah saya sebutkan itu di awal-awal. Komunikatif kita bangun, proporsional dan tanggung jawab. Di samping juga sinergisitas dengan yang terkait. Ya. Semangat profesionalisme, ya, membangun teladan, juga bagaimana kita bersifat objektif Bapak sekalian, dedikasi yang baik juga tanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen kita Bapak sekalian sebagai dosen. Ya, sebagai dosen tetap tentu saja komitmen terhadap visi misi universitas, visi misi fakultas, visi misi program studi. Itu kita harus topang ke sana. Dan itu semua bagaimana kita kedepankan kejujuran dan integritas akademik dalam pembelajaran. Nanti integritas akademik kita jabarkan kembali Bapak sekalian. Ini etika kita dalam pendidikan pengajaran Bapak sekalian. Kemudian dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Tentu saja di samping memiliki keterampilan ilmu pengetahuan teknologi dalam penelitian pengabdian masyarakat, kita juga ada keterpanggilan ke sana. Ya. Di samping juga teguh dalam kejujuran, objektif, integritas paling penting. Ya. Tidak hanya komitmen, tapi juga integritas diminta di samping ketelitian. Dan Bapak Ibu diharapkan nanti sudah hasil risetnya hendaknya juga dipublikasikan dan dihakikan, ya. Hak paten, gitu kan, bisa juga dipatenkan. Ya. Kalau ingin maju dan ingin berkembang, kita ingin membangun kolaborasi. Ya, kolaborasi sesama sejawat atau sesama lintas program studi boleh bisa, lintas perguruan tinggi juga bisa. Mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Dimungkinkan itu. Sikap saling menjalin kerjasama, kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri. Ya. Dan ini sekali lagi juga, tadi sudah sebut, memperhatikan visi misi tujuan dari perguruan tinggi masing-masing. Itu pasti ada sebagai suatu norma, sebagai suatu kaidah. Ini terkait dengan pendidikan pengajaran, penelitian, ya, dan pengabdian. Nah, sesama dosen sekalian, di samping membangun harmonisasi sesama dosen dalam Catu Dharma, ya, bersikap baik, santun, tidak merusak nama baik sesama dosen. Kadang-kadang dosen dengan dosen saling menjatuhkan, saling menjadikan sama lain. Ini termasuk etika dalam sesama dosen. Ya, dorongan, masukan sesama teman sejawat untuk sama-sama kita berprestasi, sama-sama kita dalam berkinerja. Kemudian juga bagaimana mempertahankan kebebasan akademik dan mimbar akademik sebagai tanggung jawab ilmiah, ilmuwan. Memberikan teladan, profesionalisme, juga bagaimana memelihara kesatuan dan martabat, ya. Menghargai perbedaan jadilah panjang kekuatan, jangan menjadi sesuatu hal yang bermasalah gitu. Itu sekalian, sebenarnya kalau bicara lagi waktunya lebih banyak sebenarnya. Saya hanya garis besar saja. Terhadap mahasiswa sekalian, sikap terhadap mahasiswa di samping objektif, ya, dedikatif juga kegiatan tanggung jawab, adil, komunikatif, profesional, tidak diskriminatif. Ya, mungkin karena beda agama, mungkin jadi lain sikapnya juga. Ya, atau mungkin perlakuannya tidak sama, hendaknya tidak demikian sekalian. Baik dalam bimbingan, ya, bimbingan skripsi, bimbingan tesis dan sebagainya juga harus perlakuannya yang sama, baik atau akademik. Ilmunya sesuai dengan kemampuan, aturan yang berlaku dikembangkan, terbuka dan dibangun dialogis, melakukan pembinaan terhadap mahasiswa sekalian. Terhadap tenaga pendidikan juga sama sekalian, ya. Tenaga pendidikan pegawai kita dari tingkat fakultas maupun tingkat universitas, tidak membedakan kedudukan dan status, kita bangun, kita jalin dengan baik. Ya, seperti itu.
juga kerjasama yang harmonis ya solusi-solusi yang ada. Ya ini dan itu semua tercipta untuk bagaimana suasana kondusif sekalian. Kemudian yang keenam ya, karena waktu juga ini ya ada diskusi nanti terhadap publikasi ilmiah. Jadi bagaimana etika terhadap publikasi ilmiah. Sekarang banyak dosen-dosen di perguruan tinggi yang melakukan plagiasi. Kenapa? Karena publikasinya tidak ya mungkin tidak pure murni apa yang dia tulis. Seperti itu, ya, lebih banyak melihat orang lain. Nah, tidak melakukan plagiasi Bapak sekalian, ya, termasuk plagiasi dalam tulisan sendiri misalnya. Seperti itu. Tidak melakukan klaim penelitian mahasiswa tanpa persetujuan mahasiswa, kemudian dia klaim karya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kalau sana ada bimbingan tesis, skripsi, padahal bimbingan mahasiswa kita itu, ya, kita klaim karya kita masukkan ke jurnal, tiba-tiba nanti suatu saat dia tidak diketahui, dia klaim, dia tahu, karena dipublish, kita sudah naik pangkat, kita sudah naik, akan jadi masalah nanti itu. Banyak hal ya. Mentaati etika publikasi ilmiah. Ya. Mungkin sebelum dipublish, dicek penelitiannya dulu, tidak melebihi dari 20% misalnya, dicek dulu itu baru dipublish. Dan kemudian menghargai karya hak cipta orang lain. Oke, ini publikasi sekalian, nanti kita diskusikan. Dan juga etika dalam bermasyarakat, dalam pengabdian masyarakat, dalam bermasyarakat. Ya. Menghargai setiap bentuk perbedaan, itu kita tentu saja menjaga nama persyarikatan Bapak Ibu dalam berpartisipasi aktif di tengah masyarakat. Ya. Menyelesaikan masalah dengan baik, tolong biasalah dengan masyarakat itu harus menjaga bagaimana alma mater kita, kampus kita. Seperti itu. Dan tidak mengikuti ya organisasi ataupun bertentangan dengan ideologi dan Pancasila. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang poin 6, kalau ada di antara kata Bapak Ibu sekalian, sementara ini regulasinya masih berlaku, bila Bapak Ibu menjadi, ya kan, diminta untuk mengundurkan diri sebagai dosen, bila mana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan atau eksekutif di semua tingkatan. Ini masih berlaku ketentuannya, Bapak sekalian, sampai saat ini. Maksudnya apa? Biar fokus di amal usaha, di AUM. Itu maksudnya sebenarnya. Atau boleh pilih mau aktif di sana sebagai anggota legislatif atau sebagai eksekutif atau sebagai di amal usaha Muhammadiyah. Ini termasuk yang tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Nah, sebagai warga Muhammadiyah Bapak sekalian, tentu saja mendukung perjuangan dakwah Muhammadiyah. Ketikanya begitu. Bapak Ibu saat ini yang belum jadi anggota Muhammadiyah, tolong segera mengurus ini. Sekarang namanya udah online. Poin 2 nih, yang menjadi anggota mengikuti kegiatan pengkaderan Muhammadiyah. Kalau diurus, yang belum bikin. Ya. Nah, tolong juga perhatikan nanti khusus di Baitul Arqam biasanya disampaikan itu. Bagaimana cara hidup Islami warga Muhammadiyah. Sudah ada pedomannya. Seperti itu. Ya. Karena ini pekerti lebih kepada nanti di Baitul Arqam. Ada bagaimana cara hidup asmi warga Muhammadiyah itu. Nah, Bapak Ibu tolong juga, bukan tolong, artinya ketika kita berada di tengah masyarakat, kita tinggal di berbagai wilayah, kita diminta untuk berperan aktif, ya, berperan di cabang atau di ranting, sesuai dengan tinggal domisili. Mungkin kalau yang laki-laki bisa pengurus di cabang, di daerah, ya kan, wilayah atau di ranting, mungkin ibu-ibu juga demikian. Seperti itu. Dan diminta juga menjaga martabat yang menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, menegakkan pembelajaran dan integrasi dengan nilai Islam. Nah, dari aspek pembelajaran dari sekalian, bagaimana kalau belum dicoba, bagaimana mengintegrasikan keilmuan kita, ya kan, dengan nilai-nilai agama, dengan dasar Al-Quran, misalnya ada Al-Quran atau hadis dan sebagainya. Itu kita coba integrasikan dalam setiap pembahasan kita. Ya kan? Jadi terintegrasi dari perkuliahan kita berikan kepada mahasiswa. Anggaplah itu mungkin satu kelebihan bagi kita, bagi kaum kita, Bapak sekalian. Diharapkan demikian, tidak pure,
tidak ada nilai-nilai integrasinya. Oleh karena itu kita harapkan bagaimana dalam pembelajaran mengintegrasi keilmuan kita sesuai dengan nilai-nilai yang Islami seperti itu. Ibu sekalian, ya, saya minta kita bingkai dengan itu semua, Bapak sekalian. Dari Catur Dharma itu kita bingkai dengan integritas akademik. Ya, karena kita akademisi, pendidik profesional, ilmuwan. Jadi bagaimana prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan ya dalam lingkungan akademik terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu integritas akademik harus kita tahankan ke sana. Nah, nilai-nilai yang dijunjung adalah nilai-nilai integritas akademik, ada kejujuran, honesty, ya, ada trust. Ini salah satu tagline UHAMKA juga, ada trust ini, compassion, ya kan, integrity, trust, dan compassion. Nah, itu kan tagline-nya UHAMKA itu. Kepercayaan. Fairness, juga respect, dan juga responsibility, tanggung jawab, dan humble. Jadi ini salah satu aspek komponen dari integritas akademik sekalian. Kita sebagai pengajar, sebagai edukatif ya, di perguruan tinggi yang disebut dengan AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Itu sekalian ya. Nah, saya agak sedikit mengajak sekalian, tolong supaya integritas kita sebagai akademik, supaya mendapat nilai ada kejujuran, ya, keadilan juga menghargai orang lain dan sebagainya, ya. Ini sebuah integritas akademik yang harus kita perhatikan. Tolong hindari jangan melakukan, ini salah satu dharma ya, penelitian. Tapi dari hasil penelitian itu bagaimana kita publikasikan dan hindari untuk melakukan plagiasi. Apa itu maksud plagiasi sekalian? Ini. Jadi perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mendapatkan angka kredit atau nilai untuk satu kerja ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruhnya karya orang lain, pihak lain diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya, sekarang udah zamannya online Bapak sekalian. Jadi langsung kalau seandainya terdetek gitu langsung merah dan sebagainya. Oh, itu bukan karya kita. Nah, oleh karena itu tolong hindari plagiasi dalam membuat sebuah karya ilmiah. Ya, dalam hal ini adalah riset-riset kita. Nah, Bapak Ibu ada sanksi hukumnya luar biasa ini, sanksi hukumnya. Ya. Kalau kita buka di Undang-Undang Siswa Nasional pasal 70 di sana. Itu sekalian, minimal karena sanksinya 2 tahun itu maksimal. Kalau kita baca di sana. Pasal 70 dan pasal 25 kalau Bapak Ibu melihat di sana. Tentang plagiasi. Pasal 113 tentang hak cipta. Juga diatur di sana sekalian. Permendiknas nomor 17, pencegahan dan penyalahgunaan plagiasi perguruan tinggi. Ya. Kemudian juga ada Dikti tahun 2010, pencegahan dan penyalahgunaan plagiasi. Silakan dibaca sana ya. Itu karena bicara tentang etik dan moral sebagai akademisi di perguruan tinggi. Dan kalau di UHAMKA sudah ada edaran rektor di tahun 2019. Bapak Ibu mungkin sudah baca yang terutama dari internal misalnya, Bapak Ibu bila didapati melakukan plagiasi di atas 20%, sementara karya tulisnya sudah dipublikasikan, diminta untuk dicabut kembali. Itu, apalagi sudah masuk di Google dan sebagainya. Seperti itu. Dan dibaca orang lain, diminta dicabut, khawatir nanti ke Bapak Ibu itu kita gunakan untuk naik pangkat, japung dan sebagainya. Oleh reviewer akan didetek itu, terbaca itu. Reviewer sekarang udah canggih menggunakan jaringan, online dan sebagainya, ya, lewat program yang sudah disiapkan oleh kementerian gitu. Jadi oleh karena itu kita kembali sebelum karya kita dipublikasikan, hendaknya bagaimana kita cek dulu turunitinya di masing-masing kampus kita di UHAMKA di pustakaan sudah ada itu dengan petugas yang ada. Seperti itu, ya. Kalau seandainya terdapat plagiasi di atas 20%,
Ya, kecuali di bawah 20%. UMK sudah memberikan reward penghargaannya itu. Kalau Bapak Ibu memberikan menulis di Scopus ya, Q1, Q2, Q3 atau Q4 itu ada penghargaan dari UMK sesuai ketentuan berlaku. Ya, kalau Q1 misalnya bisa lumayan ya 20 juta misalnya. Q2 15 dan seterusnya sampai dengan 10 juta. Ya, bahkan itu lebih menjanjikan kalau Bapak Ibu mengajar satu misalnya SKS satu semester sudah jelas. Tapi kalau mengadakan riset, ya, terus sekalian kalau ingin mendapatkan uang sebenarnya lebih banyak riset. Ya, seperti itu. UMK sudah menyiapkan catatan anggaran itu anggaran kementerian, karena peringkat UMK sekarang peringkat utama itu 10 miliar catatan anggaran. Tapi kadang nggak terserap, hanya 4 miliar, hanya 6 miliar. Seperti itu. Ini sayang juga, dari 600 dosen UMK misalnya, hanya belum maksimal, belum optimal gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saat ini ya dari kurang lebih 106 atau 110 yang mengikuti pekerti, kami ingin mengajak, menggugah, mendorong, mengendorse, ya, di samping naik pangkat, naik gabung, juga bagaimana mengadakan riset-riset, ya, kerjasama dengan program studi lain atau dengan lintas disiplin keilmuan, dan bahkan dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, kami kajian. Untuk penutup, ya, saya akhiri dengan pendapat Buya Hamka sekalian, ya. Etika Hamka membagi dua konsep etika secara teoritis dan secara praktis. Ya, sekalian, ya. Secara teoritis, Hamka menjelaskan bahwa bangunan konsep dimulai dari struktur eksistensial manusia. Karena etika manusia berangkat dari manusia itu sendiri. Bagi Hamka, manusia itu sendiri adalah manusia yang merdeka, bertanggung jawab, ya, segala tindakannya. Etika dapat berubah baik buruk, ya, bila tidak dilandasi dengan dasar tauhid. Nah itu, menurut Hamka dari aspek teoritis. Sementara praktisnya, ya, Hamka dapat diterapkan pada hampir semua aspek kehidupan, mulai dari etika pemerintahan, etika pengarang, dan bahkan kita sebagai etika dalam profesi. Kita termasuk profesi, Pak, dosen profesi. Ya, karena mendapat sandang profesional. Kalau sudah lulus sertifikasi dosen, kalau sudah lulus serdos, nah itu nanti. Ya, menyandang gelar profesi. Bahwa setiap tindakan manusia kelak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tindakan manusia perlu diperhatikan, ya, lebih-lebih harus diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.